Selamat pagi saudara-saudara, Sugeng Enjang Paro Kasepuhan. Bersama-sama kita jumpa lagi di ibadah Rabu pagi, di Rabu pertama bulan Mei saat ini. Oleh berkat Tuhan, kita beroleh kesempatan untuk melakukan hal ini, dan karena itu mari kita memulainya dengan menerima salam dan votum. Ibadah dan doa Rabu pagi saat ini berlangsung dalam keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara dan Sang Penyelamat hidup kita. Amin. Oleh karena itu maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 339 bait 1 dan 2 Ibo Ndenyo Benyahan. Tresnan tulos Rajagat dados berdos Sagung tumita rinima Rinoban ing Mari bersama-sama kita bertelut untuk menghadap Tuhan dalam doa, dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, yang telah berkenan membangunkan kami dari istirahat kami masing-masing di pagi hari ini, sehingga kami berkesempatan untuk menyelenggarakan ibadah rebon di pagi ini. Karena itu Tuhan, hadirlah dan tolonglah kami, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu, terlebih kami akan mendasarkannya di dalam firman-Mu, yang akan kita gumuli bersama. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga kami semua dapat menerima sabda-Mu, dan terlebih dapat mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menerima firman Tuhan, tertulis di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, saya akan bacakan untuk kita semua firman ini yang demikian. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, ku berikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengar dan terima bersama. Dan karena itu, berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tetapi terlebih bertekad untuk mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Saudara, dalam bukunya yang berjudul The Best Is Yet to Be, atau yang terbaik belum datang, seorang bernama Henry Darbenville bercerita tentang seorang gadis kecil yang mendapat penghargaan dalam suatu pameran bunga. Yang diikutsertakannya adalah bunga yang dia tanam di sebuah teko retak yang selama ini dia taruh di depan jendela loteng rumahnya yang kumuh. Ketika ditanya bagaimana caranya ia dapat merawat bunga seindah itu di lingkungan yang tampaknya tidak memungkinkan, sehingga bunga itu dapat tumbuh sehat, dapat tumbuh dan nampak begitu indahnya tersebut. Lalu gadis tersebut menjawab dan mengatakan bahwa ia selalu memindah-mindahkan bunga di teko retaknya tersebut agar selalu mendapatkan sinar matahari. Dan rupanya dari sinar matahari itulah bunga tersebut bisa tumbuh dengan sehat dan dapat memancarkan keindahannya, dan akibatnya adalah ketika diikut sertakan dalam lomba menjadi pemenangnya. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis buku tersebut yakni Darbenville tadi kemudian mengingatkan para pembacanya pada perkataan Yesus yang seperti yang kita terima saat ini. Yang menyatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Nah dari sini, saudara, kita dapat menarik pelajaran bahwa kita harus terus menjaga diri dan hidup kita, sehingga tetap berada di dalam kehangatan kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa akan tetap tinggal di dalam kasih Kristus di saat kita menunjukkan kasih kepada sesama, memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Yesus memperjelas hal ini dengan kata-katanya yang demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dikatakan di ayat 10, 12 sampai 13. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Dengan ini kita dapat merasakan indahnya kehangatan kasih Kristus. Bila kita menaati perintahnya untuk mengasihi dan melayani sesama. Begitulah cara kita dapat tinggal di dalam kehangatan kasih Tuhan. Dan hidup yang demikian inilah hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan, yaitu hidup yang membagikan kasih Allah di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu juga seperti halnya tercermin di dalam lagu kita di KPJ 339 tadi. Ipun denyo mbingahaken yen ing sajagat prata keadilan den agungken binabar aning donya. Srana sih katresnan tulus lah jagat dados firdaus. Sagunging tumitah rinimat rinoban ing sih rahmat. Jadi saudaraku, seperti halnya seorang gadis kecil tadi yang terus tidak pernah lelah. Setiap saat memindahkan bunga dalam teko retaknya tersebut agar selalu mendapatkan kehangatan sinar matahari. Lalu menjadikan bunga yang dimilikinya itu bisa tumbuh dengan sehat. Dan karena tumbuh dengan sehat, maka dapat memancarkan keindahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan beriman kita juga tumbuh sehat. Dan karena itu, benar-benar kemudian dapat memancarkan kehidupan yang baik. Dan itu akan benar-benar terwujud ketika ada upaya-upaya kita, ada aksi-aksi kita, tindakan-tindakan kita untuk peduli dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita, sesama kita yang memang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, meski kita tidak harus mengharapkan penghargaan apapun, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, maka tentu saja penghargaannya juga melebihi dari apapun. Bahkan kita sendiri sudah menerimanya itu. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan anugerah keselamatan yang tak terbeli itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Hidup kita juga akan tumbuh sehat, memancarkan keindahannya, kalau hidup kita terus berada dalam ketaatan, melaksanakan perintah Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 10, 12, dan 13. Dengan cara inilah maka kita akan dapat mewujudkan kasih Allah terhadap sesama dalam hidup sehari-hari kita, dan terlebih dalam suasana yang penuh keprihatinan seperti saat ini, kita justru memperoleh kesempatan untuk memberlakukan perintah Tuhan tersebut. Kepedulian kita terhadap orang-orang sekitar yang terdampak oleh pandemi COVID ini sungguh justru merupakan anugerah terbesar buat kita untuk mewujudkan kehendak-Nya ini. Saudaraku, dalam melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang dinyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, dikatakan di ayat 12 itu. Kita telah dibekali oleh Tuhan sebuah kekuatan, yaitu kualitas hidup di dalam kasih-Nya. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang menyerahkan nyawanya. Sehingga menjadikan kita semua lalu menjadi percaya kepadanya. Dan tidak lagi disebut sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat-sahabatnya. Karena kita diberitahu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersukacita, kita boleh bersyukur karena kita menjadi bagian dari karya kasih Allah, bahkan diikut sertakan di dalam karya tersebut. Dan mari kita lakukan dengan sukacita dan syukur. Kiranya Tuhan menolong kita, menuntun dan memberkati kita sekalian. Amin.
Saudaraku, mari kita hening sejenak. Dan sekarang mari bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa syukur dan syafaat kita. Berkat-Mu sungguh luar biasa Tuhan, pagi ini kami rasakan karena benar bahwa firman-Mu ini terus-menerus Engkau gemakan di dalam diri kami, karena firman-Mu ini memang menjadi kebutuhan kami selaku anak-anak-Mu yang telah Engkau kasihi, memiliki tanggung jawab untuk berbagi kasih itu terhadap sesama kami. Kadang mewujudkan hal ini bukan sesuatu yang mudah, kami membutuhkan perjuangan, tetapi ketika kami terus merasakan kehangatan cinta kasih-Mu, maka dalam kekuatan Tuhan tersebut kami dimungkinkan dan dimampukan untuk melakukannya. Tuhan, sekarang kami sungguh mengingat akan pemerintahan bangsa kami yang terus-menerus bersama dengan seluruh warga bangsa, komponen masyarakat negeri ini untuk berjuang, untuk mengupayakan kehidupan yang baik di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah saat ini. Maka kami serahkan Tuhan seluruh aparat pemerintahan negeri kami ini, dari pusat sampai ke daerah, dan juga seluruh warga masyarakat, agar mereka memiliki kesadaran dan kerinduan yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Kiranya Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami yang masih berada di dalam berbagai keprihatinan akibat dampak dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami semua, bangsa kami, dan masyarakat negeri kami ini, sehingga kami dapat segera mengakhiri suasana COVID-19 ini, dapat melewatinya dengan segera dan kemudian kembali ke kehidupan yang normal, melanjutkan perjuangan hidup dengan kebersamaan, dengan sukacita, dan saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kembali kami menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan mereka untuk mempersiapkan masa depan yang semua itu dilakukan dalam belajar mereka, namun mengalami kendala karena adanya COVID-19 ini. Berkatilah upaya mereka secara mandiri itu, berikanlah kepada mereka satu semangat untuk terus melakukannya dengan penuh kesadaran, dengan sukacita dan mandiri. Tuhan, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam kasih Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah rebon kita ini untuk menerima berkat, mari kita memuji Tuhan sekali lagi di dalam pujian kita yang tadi pada bait yang ketiga dan keempat. Tenda iro roti tata tunggilan tunggil setyo seko proyo rumah ketruse liya srana sekatresnan tulus rajagat dados berdos sagung tumita rinimat rinoban ing serahan bila kula datang pikir yo
Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.